Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang menyaksikan di pagi hari. Selamat siang bagi yang menyaksikan di siang hari. Apa kabar kali ini? Semoga baik-baik saja ya. Berharap kalian semua, kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Selanjutnya pada pertemuan kita kali ini akan kita mengkaji bersama tentang rukun iman ya, tentang rukun iman. Sedikit black flash ke belakang tentang rukun iman, bahwa ini adalah salah satu hal terpenting dalam hidup kita ya. Kenapa? Karena rukun itu merupakan salah satu hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam sebuah pekerjaan. Termasuk kita sebagai umat Islam, maka rukun ini tidak boleh hilang dalam segi kehidupan kita. Ketika rukun ini hilang, maka tidak akan ada hal yang lebih positif, lebih baik, atau dengan kata lain tidak sah. Seperti kita sholat, apabila di dalam sholat tersebut tertinggal atau tidak dilaksanakan salah satu rukunnya, maka tidak sah sholat. Begitu juga di dalam Islam ada rukun-rukun, ada disebut dengan iman, ada juga rukun Islam. Nah, yang kita akan bahas pada pagi ini, kesempatan ini adalah tentang rukun iman. Mungkin sudah tahu ya, sudah hafal semuanya. Baik, terima kasih kalau sudah hafal. Dan salah satu pembahasan kita tentang rukun iman di sini adalah rukun iman, beriman kepada kitab Allah ya, beriman kepada kitab Allah. Ini materinya ya, beriman kepada kitab Allah ini. Nah, tentang iman kepada kitab Allah, memperdalam iman kepada kitab Allah. Yang pertama yang harus kita pahami adalah tentang arti iman kepada kitab. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu iman kepada kitab, atau apa itu iman. Nah, setelah kita tahu pengertian iman, kita akan memahami iman kepada siapa, dan ini kepada kitab. Iman kepada kitab itu artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ya, kepada para nabi dan rasul. Kita harus yakin dengan sepenuh hati dan membenarkan terhadap kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah. Artinya jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan dalam meyakini kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi atau para rasul, dan itu semua adalah merupakan sebuah pedoman bagi kita semua, begitu ya, pedoman, aturan supaya kita tidak salah dalam menjalani kehidupan, tidak keliru dalam menjalani kehidupan. Maka di situ diatur ya berbagai macam kehidupan, sendi-sendi kehidupan yang baik, yang seperti apa, yang tidak baik, yang seperti apa. Maka di situ kita tinggal memilih. Itu meyakini, membenarkan, juga membenarkan apa yang terdapat di dalam isi kandungan kitab-kitab tersebut. Seperti itu. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, mengenai iman kepada kitab, yaitu ada beberapa kitab yang wajib kita ketahui dan juga kita imani. Salah satu di antaranya kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itu ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi, iya betul, kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa ya, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, iya betul. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, iya betul. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi
Isa kan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya isi-isi pokok daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada para rasul menyangkut beberapa hal, gitu ya, seperti akidah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu. Kemudian di dalamnya pokok-pokoknya terkandung tentang syariat, yaitu ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia, begitu. Perintah untuk bersedekah, berzakat, berinfak, bersolat, begitu, beribadah dan lain sebagainya, begitu. Kemudian janji pahala dan ancapan sisa kepada umat manusia. Janji Allah kepada yang beriman dijamin surga, begitu. Bagi Allah, janji Allah kepada yang ingkar, yang kufur, yang tidak beriman, maka balasannya neraka jahanam, begitu. Kemudian tentang kisah. Nah, di dalam Al-Qur'an, dalam kitab itu dijelaskan berbagai macam kisah-kisah terdahulu. Itu apa? Untuk menjadi pedoman, untuk menjadi pelajaran buat kita semasa ini. Itu ya tentang garis besar isi-isi pokok di dalam kitab. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah? Meyakini bahwa kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian membenarkan terhadap adanya kitab, meyakini, membenarkan, begitu ya. Meyakini di sini bukan berarti hanya cukup meyakini di dalam hati saja, tapi ada 3 konsep, 3 unsur yang harus dikuasai oleh kita. Meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkan di dalam amal perbuatan. Nah, itu cara kita beriman kepada kitab. Selain daripada itu, selain meyakini, maka kita dituntut untuk menjalankan perintah. Itu salah satu cara beriman kepada kitab, itu meyakini sepenuh hati, menjalankan apa yang ada di dalamnya. Kemudian cara beriman kepada kitab Allah yang selanjutnya memahami kandungan yang tadi. Selain kita meyakini, mengucapkan, juga kita harus paham apa yang terdapat di dalam kitab tersebut. Misalkan perintah sholat, kita wajib untuk sholat. Zakat, kita harus berzakat. Kemudian mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting di dalam Al-Quran. Waqimus sholat, dirikan olehmu sholat. Maka aplikasinya yaitu harus selalu sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Yang jelas kita harus melaksanakan perintah tentang zakat, maka kita harus berzakat, begitu ya. Perintah tentang sedekah, kita harus tentang sedekah. Kemudian terakhir hikmah beriman kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah mengetahui ya, perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Ini hikmahnya. Jadi bagi orang yang beriman kepada kitab Allah, insya Allah tidak akan tersesat, begitulah. Tidak akan kalau cek bahasa Sunda mah mulung-mulung, tidak akan mulung-mulung, tapi terang. Karena di dalam Al-Quran ditunjukkan jalan-jalan yang lurus. Wahadainahun najdain, kami tunjukkan 2 jalan, dan itu jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Kita tinggal memilih. Kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan Allah Subhanahu. Nah, barusan kita akan mengetahui kewajiban kita apa, seperti sholat, zakat, dan ibadah-ibadah yang lain. Yang terakhir, yang ketiga, hikmah daripada iman kepada kita Allah adalah hidup menjadi lebih terarah, karena kitab Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat manusia dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Karena di sana ada banyak pedoman, petunjuk mana yang harus kita tempuh, mana yang tidak boleh kita tempuh. Mungkin
seperti itu ya. Nah, ini penjelasan singkat tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini menjadi sebuah pedoman, aturan yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita guna untuk kita supaya hidup kita lebih terarah, hidup kita lebih tentram, hidup kita lebih damai begitu. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.